Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dina Olivia, SPD AUD dari TKHWK Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar. Aksi nyata topik 2 kurikulum Merdeka, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Dalam topik kurikulum Merdeka ada 2 modul. Modul yang pertama yaitu kurikulum. Modul yang kedua kurikulum Merdeka. Yang harus kita pahami dalam topik kurikulum Merdeka: 1. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 2. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 3. Prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran yang mendorong murid merdeka belajar. Kurikulum sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar siswa yang bersifat kompleks dan multidimensi. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan yang tertinggi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global. Menurut Ralph W. Taylor dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction, ada 4 komponen kurikulum, di antaranya 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, dan yang keempat yaitu evaluasi. Selanjutnya, untuk klasifikasi di dalam komponen kurikulum terdiri dari tujuan pembelajaran atau konten, panduan asesmen, dan panduan pedagogik. Dalam mendesain kurikulum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang dimulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan. Sedangkan kemerdekaan murid dalam belajar itu merupakan jantungnya dalam pengembangan kurikulum. Fungsi dan peran kurikulum itu sendiri yaitu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional dan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Untuk fungsi kurikulum bagi guru itu sendiri: 1. Mewariskan nilai-nilai budaya yang mengarah relevan pada masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Para pendidik sebagai pengelola satuan pendidikan dengan melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Selanjutnya, pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan murid, kompetensi yang dibutuhkan murid, dan bagaimana mewujudkannya. Dalam fondasi transformatif siklus belajar meliputi 1. Literasi dan numerasi, 2. Kesehatan mental, 3. Sosial emosional murid. Dalam transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran inquiry ada beberapa siklus yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu,
Yang kedua, mencari tahu. Yang ketiga, memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan, mengkomunikasikan. Yang keempat, membuat koneksi. Yang kelima, menyelami atau mendalami makna esensi dari kegiatan belajar. Dan yang keenam, aksi atau tindakan merefleksikan. Kurikulum diadaptasi berdasarkan kurikulum dari pemerintah melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Di antaranya, 1. Lingkungan dan ekosistem sekolah yang berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. 2. Karakteristik sekolah, guru, murid berbeda dengan sekolah yang lain. Yang ketiga, bentuk adaptasi kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. 4. Memanfaatkan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. 5. Membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dan yang keenam, kurikulum berbasis sekolah. Dalam kerangka dasar kurikulum terdiri dari tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Adaptasi kurikulum dengan membuat kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Dalam pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Visi ke dalam KOSP, pemahaman bermakna pembelajaran murid, proses refleksi dilakukan seluruh pemangku kepentingan, dan faktor geografis, budaya, dan sosiologi. Di dalam kurikulum terdapat beberapa dokumen yang meliputi 1. Mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan. 2. Memenuhi kebutuhan murid yang memiliki keunikan. Dan yang ketiga, yaitu keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid. Dalam tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan bertujuan mengembangkan murid sesuai dengan zamannya. Yang terakhir, perubahan iklim global, teknologi digital, dan industri multinasional yang merupakan isu kekinian yang harus disiapkan satuan pendidikan dalam menyiapkan kurikulum untuk membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Bapak Guru Hebat, demikianlah presentasi dari aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.